Saudara-saudara setiga pilar BPU, siapakah pihak yang pertama melaksanakan perintah Allah ini? Pihak pertama yang mendapat keberuntungan dengan melaksanakan perintah Allah ini adalah pihak UNESCO. UNESCO itu salah satu badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah mempelajari dengan seksama apa itu filsafat, maka pada tahun 1952 pihak UNESCO mengambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan filsafat sangat penting bagi negara-negara dan bangsa-bangsa serta orang-orang yang bersangkutan. Di samping itu, pendidikan filsafat juga sangatlah penting bagi pergaulan internasional, saling pengertian, toleransi, yang sangat besar artinya bagi usaha kemerdekaan dan menggalang perdamaian dunia serta persahabatan internasional. Menurut UNESCO, melalui pendidikan filsafat tersebut akan diperoleh beberapa manfaat, antara lain bagi masyarakat dan negara yang bersangkutan, memungkinkan pembinaan orang, warga masyarakat, dan warga negara untuk dapat menyusun pendapatnya sendiri yang benar atau tepat secara bebas dan merdeka. Memungkinkan orang terdorong untuk mengembangkan diri dalam memiliki pendapatnya secara mandiri dan bebas. Tidak cepat puas atas jawaban-jawaban atau penyelesaian masalah secara tergesa-gesa dalam persoalan-persoalan yang serius. Mendorong untuk berpikir sendiri, menghindarkan orang memperoleh penilaian atau keputusan pendapat secara apatis dan dogmatis. Memungkinkan terlaksananya persiapan hidup di berbagai bidang, misalnya tentang peranan filsafat sebagai pemersatu bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan, menjadikan orang menjadi mengerti akan posisi setiap bidang disiplin ilmu atau cabang ilmu pengetahuan dalam kerangka kesatuan sistem seluruh ilmu pengetahuan. Manfaat selanjutnya yaitu filsafat dapat memberi kejelasan dan kemurnian dalam menanggapi nilai-nilai hidup kemanusiaan dan memberikan pembuktian tentang sifat universalnya atau berlakunya bagi seluruh kemanusiaan. Filsafat menjadikan orang dapat menghargai kemerdekaan berpikir orang lain dan membangkitkan kesadaran untuk bersikap toleran serta tumbuhnya saling pengertian antar sesama manusia. Filsafat membantu orang dalam menyusun cita-cita hidupnya, pola berpikir dan aktivitas demi posisinya yang layak dan selaras dengan kepribadiannya dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dan dalam hidup kemanusiaan. Filsafat bermanfaat sekali bagi terpeliharanya dan berkembangnya keadaban manusia berdasarkan kemerdekaan dan kedewasaan berpikir, dan juga pendirian dan sikap warga negaranya menghadapi propaganda-propaganda yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan filsafat yang bersifat umum dan elementer untuk menanamkan benih watak kemanusiaan yang universal perlu diberikan di
universitas, dan juga di kelas tertinggi sekolah menengah umum atau SMU. Saudara, setiga pilar BPU, tahun 1952 lembaga UNESCO sudah mengetahui manfaat penggunaan kecerdasan Allah untuk kehidupan manusia sehari-hari. Tahun 1952 itu Indonesia saat itu masih dikelola oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan seterusnya. Dapat dipastikan sebelum kemerdekaan, para pendiri bangsa Indonesia sudah menggunakan kecerdasan Allah dalam pemikiran mereka, dalam cara berpikir mereka. Namun, mereka belum menyadari bahwa mereka menggunakan kecerdasan Allah untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari belenggu penjajahan. Yang sangat mereka ketahui yaitu mereka berfilsafat atau berpikir. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, Badan PBB yaitu UNESCO sudah menyebarluaskan tentang manfaat pendidikan filsafat kepada seluruh bangsa-bangsa di bumi. Hal baik ini tentu disambut dengan girang oleh para cendekiawan, intelektual, ilmuwan, dan para penuntut ilmu. Profesor Dr. Notonegoro, seorang pemikir, menyampaikan pendapatnya dalam lampiran program intensifikasi pendidikan mental Pancasila pada UGM Jogja tentang pendidikan filsafat. Beliau membedakan menjadi dua macam sifat tujuan. Pertama, tujuan pendidikan filsafat yang bersifat intelektual, yaitu untuk memungkinkan pengembangan akal dan menghidupkan kecerdasan berpikir sehingga dapat dimiliki cara berpikir teratur secara ilmiah, kemampuan mendapatkan kenyataan dan kebenaran, serta dimiliki pengertian dan kesadaran tentang kedudukan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan. Juga untuk menggugah pengertian dan penjelmaan dalam kedudukan manusia dalam hubungannya dengan segala sesuatu di luar dirinya, yaitu sesama manusia, dunia benda hidup, dunia benda mati, Tuhan, dengan dihadapkan kepada masalah-masalah kemanusiaan. Pendidikan filsafat yang bersifat intelektual juga untuk menggugah pengertian dan kesadaran manusia tentang adanya pemikiran terhadap hubungan kemanusiaan dan masalah-masalah kemanusiaan sepanjang masa yang tak henti-hentinya dengan hasil-hasilnya yang sangat banyak jumlahnya, bahkan berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lain. Akan tetapi, apabila tercakup dalam satu kesatuan yang bulat dan harmonis, memungkinkan dimiliki filsafat hidup. Yang kedua, tujuan pendidikan filsafat yang bersifat kejiwaan, yaitu untuk memungkinkan menjadi manusia bijaksana, yaitu manusia yang meningkatkan filsafat hidupnya untuk kemudian meningkatkan dan melaksanakannya dalam bentuk sebagai pandangan hidup, tujuan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, sikap hidup, dan cara hidup. Kesemuanya itu adalah demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Sekarang, mari kita berandai-andai
Seandainya bangsa Indonesia langsung melaksanakan apa yang disarankan UNESCO, yaitu menggunakan kecerdasan Allah atau berfilsafat, apa konsekuensinya atau akibatnya bagi bangsa Indonesia? Konsekuensi yang akan didapat bangsa Indonesia jika saat itu langsung melaksanakan saran UNESCO, yaitu menggunakan kecerdasan Allah atau berfilsafat, adalah dipastikan bangsa Indonesia tidak akan pernah mengalami dua peristiwa besar, yaitu peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan peristiwa Gerakan Reformasi 98. Tidak akan pernah dialami bangsa Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, kecerdasan itu menurut Allah sangat berbeda dengan kecerdasan menurut orang Yahudi, orang Jazirah Arabia, orang Eropa, orang Amerika, orang Tiongkok, ulama, fuqaha, habib, kiai, ustadz, dan seterusnya. Kecerdasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setiap orang yang memiliki dan menguasai satu ilmu ataupun beberapa ilmu IPA ataupun IPS, maka disebut orang cerdas. Kecerdasan menurut Allah adalah setiap orang yang bisa berpikir, maka ia disebut orang cerdas. Berpikir menurut filsafat ilmu atau filsafat realitas terdiri dari tiga tingkatan. Berpikir tingkat dasar, berpikir tingkat tinggi, dan berpikir tingkat puncak. Saudara-saudara, setiga pilar BPU selama ini, kecerdasan siapakah yang digunakan bangsa Indonesia dalam menjalani realitas kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah menggunakan kecerdasan orang Yahudi? Menggunakan kecerdasan orang Jazirah Arabia? Atau orang Eropa? Atau orang Amerika? Atau orang Tiongkok? Atau menggunakan kecerdasan para leluhur bangsa? Jika menggunakan kecerdasan para leluhur bangsa, pertanyaannya adalah leluhur bangsa yang manakah? Apakah leluhur orang Indonesia sama dengan leluhur orang Jawa, leluhur orang Sunda, leluhur orang Batak, atau leluhur suku-suku yang lain di Nusantara? Sama? Jika nanti di tahun 3000 atau di tahun 5000 atau pada saat ini tahun 2025 ada orang Indonesia yang bertanya, siapakah leluhur orang Indonesia? Maka orang Indonesia bisa menunjukkan data-data berupa fakta-fakta, bukti-bukti sejarah, dan TKP-nya, TKP tempat kejadian perkaranya. Bahkan dapat menunjukkan karakter dan pemikiran-pemikiran para leluhur orang Indonesia. Kemudian dapat menyebutkan nama-nama leluhur orang Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, Tan Malaka,
Agus Salim, Cipto Mangunkusumo, dan seterusnya. Para pendiri bangsa, itulah leluhur kita, leluhur Indonesia bangsa, leluhur orang Indonesia. Jika ada orang Jawa, Sunda, Batak, dan seterusnya, ada yang bertanya, siapakah leluhur orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan seterusnya? Maka orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan seterusnya tidak bisa menunjukkan data-data berupa fakta-fakta, bukti-bukti sejarah, dan TKP-nya, tempat kejadian perkaranya. Juga tidak bisa menunjukkan karakter dan pemikiran-pemikiran para leluhurnya. Dan dipastikan juga tidak dapat menyebutkan nama-nama leluhurnya. Karena tidak bisa menunjukkan data-data berupa fakta-fakta, bukti-bukti, TKP, pemikiran, dan nama-nama leluhur, maka untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, orang Jawa, Sunda, Batak, dan seterusnya menggunakan cara alamiah, yaitu indoktrinasi. Indoktrinasi yaitu penanaman pikiran untuk menjadi suatu keyakinan tanpa menggunakan data-data berupa fakta-fakta, bukti-bukti, TKP, dan seterusnya. Jatuhnya menjadi ngarang bebas tapi masuk akal, namun tidak ilmiah. Dengan ngarang bebas tapi masuk akal atau indoktrinasi ini, maka pertanyaan tentang siapakah leluhur orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan seterusnya dapat dijawab dengan santai dan lancar, sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan fakta dan bukti. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, ngarang bebas tapi masuk akal atau indoktrinasi ini telah berhasil mengacaukan keselarasan trias dinamika kebudayaan. Trias dinamika kebudayaan yaitu cipta atau akal pikiran, rasa, dan karsa. Keselarasan trias dinamika kebudayaan dapat terjadi jika cipta atau akal pikiran itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan perasaan dan karsa. Keselarasan trias dinamika kebudayaan ini menghasilkan suatu karya cipta tentang kebutuhan kehidupan. Seperti apa kebutuhan kehidupan? Seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, etika, peradaban, kesejahteraan, kemakmuran, dan seterusnya. Semua hasil karya cipta dari keselarasan trias dinamika kebudayaan tidak statis, selalu bergerak, berubah, bukan mengikuti waktu berubahnya atau mengikuti zaman, tetapi berubahnya mengikuti tekanan dari hukum alam atau aturan hukum alam. Semua gerak kehidupan ini diatur oleh hukum alam. Hukum alam berdiri di atas 3 hukum dasar. Pertama, hukum berproses menuju ke suatu tujuan. Kedua, hukum sebab akibat atau hukum antrian. Antri beli beras, beli tiket, dan seterusnya. Ketiga, hukum gejala-gejala. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, kekacauan trias dinamika kebudayaan
dapat terjadi jika perasaan dan karsa itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan akal pikiran. Kekacauan trias dinamika kebudayaan ini menghasilkan suatu karya cipta seperti tradisi, adat istiadat, penyembahan, keagungan, leluhur, benda-benda sesembahan seperti dupa, patung, candi, pura, masjid, gereja, dan seterusnya. Semua hasil karya cipta dari kekacauan trias dinamika kebudayaan itu bersifat statis, tidak bergerak, tidak berubah. Seperti burung membuat sarang, lebah membuat rumahnya. Bentuknya seperti itu, tidak berubah sampai saat ini. Semua hasil karya cipta dari kekacauan trias dinamika kebudayaan itu tidak mengikuti hukum alam. Kecenderungannya melawan hukum alam atau melawan sunatullah. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Selama ini bangsa Indonesia dalam menjalani realitas kehidupan berbangsa dan bernegara tidak menggunakan kecerdasan Allah atau berfilsafat. Konsekuensinya adalah bangsa Indonesia mengalami dua peristiwa besar, yaitu peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan peristiwa Gerakan Reformasi 98. Dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara dari dibacakannya teks proklamasi oleh Bung Karno sampai saat ini tahun 2025 mengalami kerumitan dan ribet. Kehidupan berbangsa dan bernegara bagaikan benang kusut. Ya kan? Kedepannya, jika bangsa Indonesia tidak menggunakan kecerdasan Allah atau berfilsafat, maka dapat dipastikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita jalani sehari-hari akan makin kusut. Dan bangsa Indonesia akan kembali mengalami peristiwa-peristiwa besar berikutnya. Dan kemudian akan memunculkan tokoh-tokoh notorius. Notorius itu arti bebasnya itu orang terkenal tapi berasal dari orang-orang jahat. Itu notorius. Terkenal karena kejahatannya. Sampai kapan hal ini terus berlangsung? Sampai bangsa Indonesia menggunakan kecerdasan Allah atau berfilsafat.